kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Locker Room. Dan di kesempatan kali ini saya masih membahas seputar agen pemain. Dan tadi kita telah banyak sekali membahas dari Wide dan juga dari Daniel. Oke, Wide, Anda melihat apakah profesi agen pemain di Indonesia ini yang sudah Anda jalani ini akan bisa menjadi sebuah profesi yang berkembang di masa-masa akan datang? Kalau masa yang akan datang ya, insya Allah. Karena saya melihat ada perubahan tadi. Mudah-mudahan kedepannya banyak yang berprofesi ini. Tapi memang ya kita yang ngerusak itu sebenarnya ya teman-teman seprofesi sendiri. Oke. Gitu. Makanya zaman sekarang ya agen itu jadi momok bagi klub-klub. Oke. Ya. Ada yang bersahabat, ada yang jadi takut lihat Betul. agennya. Oke, kalau Anda melihat bagaimana peran pemerintah atau klub melihat SSI ya, di sini dalam SSI dan juga klub melihat profesi agen pemain sendiri. Apakah cukup terbuka atau welcome? Saya rasa masih terbuka karena tetap mereka membutuhkan pemain-pemain asing khususnya dan sebagainya. Tapi memang saya mengharapkan ada peran yang lebih kondusif lah, pasti lebih terbuka terhadap kami. Memang sekarang bebannya seperti kayak Mas Yudi adalah bagaimana merubah stigma agen yang buruk itu kepada klub ataupun kepada federasi. Jadi sekarang ya kami yang ada di sini berusaha untuk memberikan nama baik lah gitu. Kami berusaha untuk merubah stigma tersebut dengan ya kinerja kami, baik memberikan pemain yang sesuai kebutuhan, sistem yang benar, dan profesional tentunya. Ada ini nggak sih asosiasi agen pemain gitu di Indonesia? Nah itu. Kita buat hari ini kalinya ya. Belum dong, bikin dong. Ya, Ada saya nggak asosiasi. tahu sebelum-sebelumnya tapi setahu saya belum pernah ada. Belum pernah ada? Nah itu yang mestinya harus juga ditimbulkan. Karena itu akan membuat sebuah satu paradigma sama, satu Ya, hal yang betul. sama sehingga mungkin kerjasama dengan klub dan pemerintah akan sama ya. Betul. Dan klub itu penting. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan, saya akan mengajak pemirsa dan juga dua narasumber ini melihat bagaimana 5 agen pemain top di dunia. Dari para agen tersebut, punyakah idola? Kalau pemain bola pasti ada idolanya. Ya. Ada yang menginspirasi atau enggak agen idola Anda siapa? Kalau saya sangat suka sama Mino Raiola. Raiola ya. Dengan gayanya dia dan saya pernah dengar bagaimana dia negosiasi. Oh ya? Ini orang kelas lah. Oh, Anda pelajari cara Iya. negosiasi seperti itu ya? Karena dia selalu ya kalau lu nggak mau, saya nggak mau juga. Gitu. Oke, tapi saya tadi Anda katakan 7% tampaknya tidak ya. Dia dapatnya lebih besar dari 7% dari yang besar itu sangat Oke. besar sekali. Ditambah signing fee dari klub, signing fee dari pemain. Oke. Ada 3 hal ini yang gelas mereka 3 nih. 7% ya? Iya. Gede juga ya? gede banget. Oke. Banyak besar sekali. Kalau dari Daniel siapa? Mungkin lebih ke Jorge Mendes. Jorge ya. Mendes. Iya, gitu. Saya juga pelajarin semuanya. Iya, Cuman mungkin lebih mirip aja case-nya karena dulunya bekas main sampai dia bikin usahanya usah dijual untuk buat dia modal dan sebagainya, akhirnya bisa nge-attach pemain. Tapi basically saya yakin semua agent top dia perjuangin pemainnya. Nah, kalau itu yang dia lakukan itu udah bisa buat
saya rasa mereka jadi pasti udah berkelas. Gitu. Oke. Kalau dari Wide sama Daniel sendiri, ke depannya mungkin tadi kita sempat membahas asosiasi ya. Iya. Nah, apa sih yang diinginkan oleh kalian untuk sepak bola kita, khususnya profesi kalian? Kalau dari saya sangat ingin ada peraturan bahwa di Indonesia ini tidak mengenal 1 tahun kontrak, kecuali pemain yang sudah memiliki umur ya. Jadi minimum itu 2 tahun kontrak, karena hidupnya klub itu adalah dari situ. Nah, klub hidup, samping-sampingnya juga akan hidup gitu. Manajer, agent, intermediaries itu kita saling membutuhkan. Dan itu semuanya akan hidup tuh industrinya. Kalau selama masih kontraknya 1 tahun, itu kayak outsourcing aja. Habis tahun ini ya cari tempat lain lagi gitu. Dan itu Nah, akan sulit membangun kualitas sebuah klub tentunya ya. Setuju. Karena tahun besok dia ganti lagi pemainnya. Betul. Padahal udah jadi nih. Betul. Dan pemasukannya hanya bergantung pada tiket, sponsor. Padahal nilai transfer itu juga sangat besar. Gitu. Itu menurut saya. Itu yang diharapkan oleh Wide. Iya, Ada siap. Daniel? Kalau saya yang pertama adanya edukasi untuk atlet dan klub gitu, entah mungkin dari ya kerjasama antara pemerintah dengan federasi. Ya. Ya saya harap federasi yang baru juga bisa merangkul klub dan kami, karena ya seperti saya setuju sangat saling ada ketergantungan. Mungkin beberapa pemain yang udah lama dipegang sama agentnya itu udah menganggap seperti keluarga sendiri. Tapi yang saya pengen harapin ke klub adalah kami ini sebenarnya tidak ingin merusak, kami ingin membantu gitu ya. Kami punya visi membangun bersama. Nah, ketika pemain itu diedukasi, ketika sang atlet itu diedukasi, saya rasa akan ada peningkatan yang baik, berkesinambungan baik dari karakter maupun permainan. Dan yang kita inginnya kan valuasinya. Oke. Gitu. Jadi udah enggak deh sekarang waktunya, khususnya yang lokal ya gitu ya. Mungkin saya kelihatannya pro banget sama yang lokal gini, cuman they deserve disetarakan. Jadi saya harap dengan federasi yang baru, kepemimpinan yang baru, juga menteri dan klub bisa berkesinambungan sehingga industri ini kita bisa bergerak bersama. Luar biasa, kalau kita lihat memang diperlukan kerjasama antara pemerintah, kemudian PSSI, terus kemudian dari klub dan juga agen pemain. Ini tentunya akan membuat pemain lebih nyaman ya bermain, konsentrasi bermain, dan ini akan menjadi sebuah industri yang cukup bagus. Kalau Anda melihat ke depan Indonesia dengan sistem Liga 1, Liga 2, apakah itu juga menguntungkan bagi agen pemain? Kalau kita ngomong menguntungkan pasti Ya. kalau gaya saya tidak terlalu bermain di quantity, tapi di kualitas. Jadi saya nggak berani megang banyak-banyak, tapi saya memberikan yang terbaik servis. Karena bagi saya manajer itu bukan pemain yang kerja buat kita, tapi kita melayani pemain dan kita bekerja untuk pemain tersebut. Jadi kalau Liga 1, Liga 2 akan nambah banyak, kalau bagi saya nggak berpengaruh. Mau cuma 1 liga, ya nggak berpengaruh sih. Oke, kalau proses, tadi saya lupa tanyakan ya, proses dari mulai Anda mendekati, saya manajer tim, saya pemilik klub, ya, tentu gitu. Anda approach seperti apa sih yang Anda lakukan sampai deal? Berbeda-beda tergantung Kebutuhan. Kebutuhannya yang Tergantung lawan bicara nih. Iya, oke. Betul, iya kalau saya sama seperti, saya lebih senang datang dengan kualitas. Karena kita nggak bisa nutupin semua di sini, bahkan dari youth segala pun kita tahu banyak sekali permainan, ya kan, hal-hal seperti itu. Cuman yang saya coba ketika saya propose seseorang atau seorang klien pemain, yang akan saya tunjukkan dulu adalah apakah dia sesuai kebutuhan tim. Apakah karakter dia itu bermain sesuai dengan skema pelatih, permainan, dan berkualitas. Ya. Kalau nggak ada itu, mending saya nggak usah nawarin ke klub tersebut. Jadi makanya sebelum saya maju, ya saya udah tahu game plan-nya seperti apa. Lalu ya kalau misalnya pelatihnya klub itu butuhnya striker, nggak mungkin saya tawarin pemain tengah. Ya. Dan kalau kita sudah tahu pelatihnya sukanya pemain Brazil, saya nggak mau. Istilahnya saya ingin sesuai dengan kebutuhan.
Oke, tetap kalau kita lihat mereka tampaknya menutupi bagaimana cara approach mereka kepada tim. Yang penting deal itu merupakan rahasia perusahaan dari Wide dan juga Daniel. Wide, terima kasih telah hadir. Sama-sama. Daniel, terima kasih telah hadir. Sama-sama. Sukses untuk kalian berdua. Saya sangat terbuka sekali wawasan kita. Kalau ternyata agen pemain tidak mudah, cukup sulit untuk dapat mengemas bagaimana cara jualan pemain, deal dengan klub. Banyak sekali masalah yang masih ada. Kita berharap di kesempatan yang akan datang akan lebih maju. Terima kasih Anda berdua, sukses selalu untuk Anda berdua. Pemirsa, itulah bagaimana perbincangan saya di locker room yang membuka rahasia sulitnya menjadi agen pemain. Ternyata tidak mudah mendapatkan rupiah yang menumpuk di meja. Ternyata harus banyak sekali hal yang mereka lakukan, approach dengan klub, dengan pemain, bahkan based on trust. Itu yang penting dalam bisnis atau agen pemain. Dan jangan ukur sukses dari pencapaian diri sendiri, tapi dari daya dan upaya kita untuk membuat orang lain berhasil dan bahagia. Itulah quotes dari sastrawan Indonesia, Helvi Tiana Rosa. Jangan lupa untuk selalu saksikan Locker Room. Kita akan kembali lagi minggu depan tentunya dengan bahasan yang berbeda seputar rahasia di cabang olahraga sepak bola. Saya Tiago Gurdiri. Sampai jumpa.